Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan PowerPoint pertemuan ke-9, yaitu tentang strategi pemasaran UMKM. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Nur Rasid, NPM 719212807. Mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Materinya yaitu tentang strategi pemasaran UMKM. Apa sih strategi pemasaran UMKM? Adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pula rencana dan taktik atau teknis tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu yang pertama produksi, yang kedua pemasaran, yang ketiga konsumsi. Fungsi strategi pemasaran di sini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan, harus jelas toh. Yang terakhir, pengawasan kegiatan pemasaran. Tujuan strategi pemasaran ada 4. Tujuan strategi pemasaran diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Konsep strategi pemasaran yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, market positioning atau posisi. Yang ketiga, market entry strategi. Yang keempat, marketing mix strategi. Yang kelima, timing strategi, waktu. Contoh strategi pemasaran: yang pertama, partnership. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Segmentasi pasar UMKM adalah strategi suatu perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di suatu market yang kemudian menciptakan produk baru (product diversification) yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya satu dan luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Tujuan segmentasi pasar UMKM: yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Yang kedua, pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Yang keempat, mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Yang kelima, evaluasi target dan rencana bisnis. Manfaat segmentasi pasar UMKM: perusahaan memiliki dan menerapkan ide pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua, perusahaan akan terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Yang keempat, perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang kelima, perusahaan akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang terakhir, perusahaan akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Syarat segmentasi pasar UMKM: dapat diukur. Pengelompokan pasar harus struktur, baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Dapat dijangkau. Segmentasi pasar juga harus dilaksanakan. Dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar dengan baik. Cukup besar. Pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Dapat dibedakan, artinya segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Dapat dilaksanakan. Market segmentasi harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya baca dari PPT pertemuan ke-9, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.